Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Panas sekali lor. Minum dulu lor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasa lur, di lapangan minumnya seperti ini lur. Oke lur, di video kali ini saya ingin sharing sedikit, khususnya untuk dulur yang bertanya mengenai perbedaan kawat las atau elektrode RB sama LB. Nah, ini saya akan mencoba memberikan gambaran perbedaan antara kawat RB sama kawat LB berdasarkan pengalaman di lapangan, berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan apa yang saya lihat selama kerja di lapangan, bukan berdasarkan sains ya lur, karena mengenai sains itu ada ahlinya tersendiri. Jadi ini berdasarkan yang saya alami selama kerja di lapangan mengenai perbedaan kawat las RB sama LB. Nah, ini kawat RB sama LB ini biasanya berbeda. Yang pertama adalah ini, di sini tulisannya ada RB atau LB. Nah, soal perusahaan yang memproduksi dari perusahaan yang sama kalau nggak salah lur. Kalau salah mohon dikoreksi. Nah, di sini ada RB kodenya berapa, LB kodenya berapa. Nah, ini perbedaannya lur. Yang pertama yaitu mengenai kepekaannya lur. Nah, mengenai kepekaannya, kalau RB itu lebih peka. Nah, seperti ini misalnya, ini material lur. Nah, ini kalau RB ini nempel gini langsung menyala lur. Tetapi kalau kawat LB nempel gini, ini langsung lengket lur. Lengket cetat-cedut. Nah, disitulah kalau yang udah terbiasa biasanya dia paham bagaimana caranya biar kawat LB itu langsung menyala. Tapi kalau kawat RB langsung peka, langsung menyala, gampang. Tapi kalau kawat LB, kalau belum terbiasa ini lengket dulu lur, cedut. Nah, di situ nanti kalau udah paham itu bisa langsung lancar kawat LB itu. Yang pertama yaitu mengenai kepekaan dan kelancaran. Jadi kawat RB itu lebih peka dan lancar, dan kawat dibanding dengan kawat las LB yang agak lengket duluan kalau belum terbiasa. Itu yang pertama lur, mengenai perbedaan antara kawat RB sama LB. Ini berdasarkan yang saya alami selama kerja di lapangan lur. Terus yang kedua adalah daya leburnya lur. Nah, daya leburnya itu kalau kawat RB itu leburnya tipis-tipis saja lur di permukaan joinan besi material itu lur. Tetapi kalau kawat LB itu daya leburnya lebih ke dalam material yang kita las. Makanya kawat LB kebanyakan dipakai untuk bahan-bahan material besi besar seperti beam, terus untuk proyek-proyek besar besi-besi lainnya yang besar-besar lur. Tetapi kalau untuk besi-besi tipis menggunakan kawat LB seperti teralis, hancur lah itu lur. Itu yang kedua, perbedaan masalah daya leburnya lur. Ya, kalau bisa digambarkan seperti ini lur, biar dulur-dulur lebih paham. Nah, ini udah saya buatin oret-oretannya biar dulur-dulur
lebih gampang memahaminya. Ini misalnya kawat RB, ini kawat LB. Nah, ini joinan materialnya misalnya kan, ini joinan materialnya. Ini kalau kawat RB, nah, ini seperti ini kira-kira. Nah, ini las-lasannya. Nah, jadi dia meleburnya tipis-tipis saja lur di permukaan material. Nah, tetapi kalau kawat LB, nah ini meleburnya agak dalam. Nah, sebentar biar gampang. Nah, seperti ini lur. Nah, ini kawat RB, dia daya leburnya tipis-tipis saja di permukaan material lur. Nah, sedangkan untuk kawat LB ini daya leburnya lebih banyak ke dalam material. Nah, ini makanya kalau di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan proyek-proyek besar, kawat RB ini biasanya hanya digunakan untuk mengetek atau mengunci aja. Nah, setelah dikunci, nah, baru mengelasnya menggunakan kawat LB. Nah, ini dengan pertimbangan daya leburnya kan lebih dalam. Nah, ini pertimbangannya, ini kawat LB memiliki daya tahan lebih dibanding kawat RB. Jadi kawat RB hanya bisa digunakan untuk ngetek, sedangkan untuk mengelas menggunakan kawat LB. Makanya bila mana dulur-dulur bekerja di proyek atau di perusahaan besar, nah, jangan mengelas besi-besi besar atau beam dengan menggunakan kawat RB. Kawat RB hanya digunakan untuk mengunci aja, tetapi mengelasnya dengan menggunakan LB karena dia daya leburnya lebih besar dan ketahanan terhadap beban LB ini lebih besar dibanding RB. Nah, seperti itu kira-kira mengapa kalau di perusahaan besar kawat RB hanya digunakan untuk ngetek, sedangkan untuk mengelas menggunakan kawat LB. Itu yang perbedaan yang kedua. Jadi seperti itu perbedaannya antara kawat RB sama LB selama ini yang saya alami selama bekerja di lapangan. Jadi yang pertama adalah daya pekanya, daya peka dan kelancarannya, yaitu RB itu lebih peka dan lancar, dan LB itu kurang peka atau kurang peka bila mana dulur-dulur belum bisa memahami kawat LB itu sendiri. Tetapi bila mana dulur-dulur udah memahami cara memakai kawat LB ini, lancar-lancar aja lur. Tapi untuk dulur-dulur pemula biasanya seperti itu lur. Perbedaannya kawat RB sama LB. RB itu lebih peka dan lancar dibanding kawat LB. Terus yang kedua adalah daya leburnya. Daya leburnya adalah RB itu daya leburnya lebih tipis dibanding kawat LB. Kawat LB daya leburnya lebih besar atau lebih ke dalam material. Nah, biasanya di perusahaan kawat RB hanya dipakai buat ngetek atau ngunci, dan mengelasnya memakai kawat RB. Nah, itulah kira-kira perbedaan yang selama ini saya alami, saya lihat selama bekerja di lapangan lur. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan wawasan khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri dan penasaran apa bedanya kawat RB sama LB. Jadi kalau kawat RB ya ini untuk teralis-teralis ya gunakanlah kawat-kawat RB dan sejenisnya, jangan menggunakan kawat LB. Kalau udah material tipis-tipis menggunakan kawat LB ya habislah itu barang. Makanya menggunakan kawat LB dan sejenisnya, dan kawat las yang harganya di bawah kawat
las RB itu banyak lur, untuk cocok lah untuk standar-standar teralis kan biasanya menggunakan material tipis lur, tidak tebal-tebal amat. Beda halnya dengan kalau di proyek besar. Nah, inilah menggunakan kawat LB, kira-kira seperti itu lur. Itu aja videonya mengenai perbedaan antara kawat las RB sama LB. Mudah-mudahan bermanfaat buat dulur-dulur semuanya, khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing, dan bisa menjawab penasaran apa sih bedanya kawat las RB sama LB. Tapi kalau untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing, ya untuk sementara gunakanlah kawat RB atau kawat las yang sejenisnya yang di bawah-bawahnya harganya. Kawat-kawat las yang harganya di bawah-bawahnya banyak lur. Kalau kawat RB kan untuk sekarang kalau belum ada perubahan harga kan satu kotaknya itu sekitar 160.000 sampai 170.000. Nah, untuk kawat-kawat las yang di bawahnya kan banyak yang cocok untuk teralis-teralis material-material kecil, material-material tipis ya, yang harga-harga 60.000, 70.000. Nah, itulah cocok lah untuk teralis dan sekalian untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Oke lur, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dulur-dulur semuanya. Dan saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang selama ini sudah subscribe. Dan bagi dulur-dulur yang baru bergabung dengan video ini, jika suka sama video ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar dulur-dulur mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Oke lur, cukup sekian aja lur. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.